Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ikrimah Zlaqaidi dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya telah membuat video pembelajaran tentang revolusi Rusia. Nah, di sini saya buat lebih ke poin-poinnya aja ya. Latar belakang revolusi Rusia, yaitu kekalahan tentara Rusia pada Perang Dunia Kedua. Hal itu membawa Rusia pada masa yang suram, lalu kesenjangan yang mencolok antara pemerintah dan rakyat bawah, dan pemerintahan yang lemah karena buruknya ekonomi Rusia pada masa itu. Perlawanan para buruh terhadap Tsar Nicholas II yang menginginkan haknya terpenuhi, seperti gaji buruh yang penuh, karena pada masa pemerintahan Tsar Nicholas II ini banyak kaum buruh yang gajinya itu dipotong, bahkan yang tidak digaji. Lalu terbentuknya golongan merah dan putih, di mana golongan merah ini merupakan golongan para buruh dan para pekerja yang menginginkan kebebasan haknya secara mutlak, di mana mereka itu meminta gaji buruh dengan penuh. Lalu golongan putih yaitu golongan para pendukung Tsar yang menginginkan Tsar tetap menjadi raja. Lalu gerakan sosialis yang dibentuk oleh para pekerja dan kaum buruh golongan merah yang mengalami kesulitan dalam melakukan penggulingan Tsar secara langsung karena mereka hanya menggunakan serangan fisik tanpa strategi, yang akhirnya gerakan ini pun gagal dan mengakibatkan banyaknya korban meninggal dunia. Lalu terbentuknya partai yang dibentuk kaum buruh, yaitu Partai Demokratik Sosialis Rusia yang didirikan oleh George Plekhanov pada tahun 1898, di mana golongan merah ini meluapkan aspirasinya dalam wadah partai tersebut. Jadi undang-undangnya ini dikeluarin pada partai ini ya. Lalu pada tahun 1903, Partai Sosial Demokrat pecah menjadi Partai Sosialis Menshevik yang dipimpin oleh George Plekhanov, lalu dilanjutkan kepemimpinannya oleh Kerensky. Partai lainnya yaitu Partai Komunis Bolsheviks yang dipimpin oleh Vladimir Ulyanov atau Lenin. Dalam perkembangannya, Lenin juga berhasil menggulingkan pemerintah Tsar Nicholas II. Ini ada logo dari Partai Menshevik yang dipimpin oleh George Plekhanov, dan satu lagi ada lambang PKI ya, Bolsheviks yang dipimpin oleh Partai Komunis ini oleh Vladimir Ulyanov. Lalu sebab-sebab terjadinya revolusi, yaitu pemerintahan Tsar Nicholas II yang reaksioner, lalu susunan pemerintahan Tsar yang buruk, perbedaan sosial yang mencolok, persoalan tanah buruh tani yang menuntut tanah miliknya karena tanah-tanahnya buruh tani ini diambil paksa oleh pemerintah ya, karena terkuresnya kas negara Rusia yang sangat banyak. Lalu adanya aliran-aliran yang menentang Tsar, kerajaan Rusia yang mereka ini menuntut kerajaan Rusia untuk berundang-undang dasar. Lalu ada Mensheviks atau moderat sosial demokrat dan Bolsheviks radikal dalam menjadi komunis. Ada kekalahan besar dalam perang di Tannenberg dan sekitar Danau Missouri. Lalu ancaman bahaya kelaparan. Jalannya revolusi Rusia. Revolusi Rusia dibagi menjadi dua ya. Pertama, revolusi Februari pada tahun 1917 dan revolusi Oktober pada tahun 1917 juga sama. Lalu dampak revolusi Rusia. Revolusi Februari pada tahun 1917 di Rusia merupakan kemenangan bagi kaum borjuis. Maka revolusi Oktober 1917 adalah kemenangan kaum Bolsheviks yang kemudian dikenal dengan nama revolusi proletar.
Proses revolusi di daerah-daerah berlangsung dengan dua cara, yakni dengan cara damai dan kekerasan. Di sini tuh ada gambar, kita lanjut dulu ya. Tercatat dari 97 kota besar yang ada di Rusia, di mana 79-nya direbut dengan damai, sementara sisanya diraih dengan kekerasan dan pertumpahan darah. Salah satu kota yang melakukan perlawanan sengit terhadap kekuatan Bolshevik adalah Moskow. Di sini ada gambarnya ya, di mana kota Rusia melakukan perlawanan. Lalu pada pertengahan Januari pada tahun 1918, kaum Bolshevik meresmikan berdirinya Republik Soviet Rusia pada tanggal 7 November 1917 dan seiring berjalannya waktu mengubah namanya menjadi Republik Soviet Sosialis Federasi Rusia. Lalu apa saja sih program-program pembangunan ekonomi Bolshevik ini? Itu nasionalisasi perbankan, lalu nasionalisme terus, pembentukan kontrol pekerja atas produksi dan pembagian kerja sebagai langkah persiapan nasionalisasi industri dan perdagangan. Lalu pembentukan monopoli pemerintah atas perdagangan luar negeri, penyitaan tanah milik tuan tanah, nasionalisasi seluruh tanah dikembalikan, mengejar ketertinggalan ekonomi negara dengan memacu perkembangan kekuatan produksi, di mana hampir 45 tahun ini Rusia ini bisa bersaing dengan negara-negara Eropa dan negara-negara di Amerika. Lalu apa saja sih dampak revolusi Rusia bagi Indonesia? Satu, pengaruh revolusi Rusia juga berdampak terhadap perkembangan nasional Indonesia yang tampak jelas dengan perkembangan Marxis yang kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia. Ternyata Partai Komunis Indonesia ini punya inspirasi dari Rusia ini. Pada tanggal 9 Mei 1914 di Semarang, Partai Komunis Indonesia ini dibentuk. Sniflit bersama dengan C.R. Brands, Tender, H.I.W. Zdenker, dan P. Bergsma yang berhasil mendirikan ISTV. Revolusi Rusia membuat pimpinan kader PKI untuk melawan pemerintah resmi di Indonesia dan melakukan kudeta ala Lenin dan Bolsheviknya. Sikap keras dan tak segan-segan berdemonstrasi melakukan teror terhadap rakyat yang dinilai tak sejalan dengan ideologinya. Seperti pada tahun zaman yang dulu tuh ya, PKI sangat kejam karena mereka radikal. Nah, apa sih akibat revolusi Rusia ini? Khusus juga bagi Rusia juga ya. Yang pertama, dihapuskannya pemerintahan Tsar. Jadi sekarang Rusia itu menjadi negara demokrasi Soviet. Di sini ada gambar Presiden Vladimir Putin. Lalu modernisasi Rusia maju dengan pesat di industri dan pertanian. Rusia ini bisa bersaing dengan negara-negara di Amerika dan negara-negara di Eropa lainnya. Lalu meluasnya komunisme di seluruh dunia. Di sini ada gambar lagi 5 negara komunis di dunia. Ada palingnya di Cina, North Korea, Korea Utara, Vietnam, Kuba, dan Laos. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.